Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Siswanto selaku Ketua Yayasan Darul Karomah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat Idul Adha, wabil khusus Ustaz Haji Yasin. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan keimanan dan kesehatan. Kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku pengurus Yayasan Darul Karomah mohon waktunya mumpung kita berkumpul pada salat Idul Adha. Ada beberapa yang kami sampaikan. Pertama terkait dengan hewan kurban. Alhamdulillah, hewan kurban yang diamanahkan kepada panitia Yayasan Darul Karomah sejumlah 3 ekor sapi dan 13 kambing dengan rincian sapi grup 1 dari Bapak Sugeng Santoso O9, korban untuk Bapak Sugeng Santoso. Yang kedua dari Bapak Bagus Amal, dari Bapak Bagus Amal untuk Bapak Bagus Amalullah. Dari Bapak Dian Rasama untuk putrinya Janeta Sarah Putri. Dari Bapak Agung Bagus Nugroho untuk Bapak Agung Bagus Nugroho. Dari Ibu Ruri Rulandari untuk Ibu Ruri Rulandari. Dari Bapak M. Tony untuk Bapak Tony Ali Gawanto. Dari Bapak Andi untuk Ibu Titik Legana. Grup 2 dari Bapak Agus Purwantoro untuk M. Arif Hidayat. Dari Bapak Maulidi untuk Wihrimah MM. Dari Bapak Suhermanto untuk Ibu Nelly Yulfia. Dari Bapak Rino Hidayat untuk Bapak Rino Hidayat. Dari Bapak Doni Harimukti untuk Bapak Doni Harimukti. Dari Bapak Basuki Rahmat untuk Mura Arista Sakina. Dari Bapak Sofyan untuk M. Fauzan Hizbul Malik. Tapi grup 3 dari Bapak Bahtiar untuk Bapak Bahtiar Azhari. Dari Bapak Mansur untuk Bapak Mansur Ali Al-Mojo. Dari Bapak Zulkifli Abdullah untuk Bapak Zulkifli Abdullah. Dari Bapak Iksan untuk M. Salman Al-Fariza. Dari Bapak Pramono untuk Bapak Pramono. Dari Bapak Yono Saputro untuk Bapak Yono Saputro. Dari Bapak Heri Siswanto untuk Ibu Koyum Rubiati. Untuk hewan kurban kambing sebanyak 13 dengan rincian dari Bapak Andreas untuk Bapak Andreas. Dari Bapak Gavin atau Aziz untuk Bapak Aziz. Dari Bapak Swiknyong untuk Bapak Swiknyong. Dari Bapak Heru Wijianto untuk Ibu Sri Agustini.
dari Bapak Digdo Sucahyo untuk Bapak Digdo Sucahyo, dari Bapak Haji Arifin untuk anak Tiara, dari Ibu Laili Furoika untuk Ibu Laili Furoika, dari Bapak Wijang Lesmono untuk Bapak Wijang Lesmono, dari Bapak Ahmad Ulil Albab untuk Bapak Ahmad Ulil Albab, sumbangan dari Koperasi Rahayu untuk Koperasi Rahayu, dari Bapak Yosi Yugo Wasono untuk Ananda Karesi Ahmad Habib, dari Bapak Firman Pribadi untuk Abah Firdaus Firmansyah, dari Bapak Alis Riyadi untuk Nabil Altaf Alis Pindra. Untuk hewan korban sesuai tersebut kami menyampaikan banyak terima kasih kepada yang berkorban. Ini saya sampaikan juga terkait dengan keuangan margin Darul Karomah. Dana yang masuk 1.651.841 rupiah. Tetapi yang sudah kita keluarkan keuangannya untuk pembangunan masjid 631.241.500 rupiah. Untuk pembayaran tanah sebesar 630 juta rupiah. Dari total pengeluaran kita minus 196.422.359 rupiah. Tetapi di rekening belum kita salurkan untuk hutang sebesar 196 juta tersebut. Di rekening sekarang terkumpul 20.520.451 rupiah. Uang cash sebesar 15 juta. Kalau dihitung berarti pinjamannya sekitar 196 dikurangi 35, jadi sekitar 160 juta. Untuk keuangan operasional kita saldo akhir 1.992.000 rupiah. Jadi sekali lagi kita antara uang tanah dengan uang operasional setiap hari kita pisahkan. Jadi kalau dihitung uang untuk pembangunan kita minus 160 juta rupiah. Mudah-mudahan amal dari semua jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mohon doanya karena musola di samping kita atapnya sudah banyak yang bocor, perlu renovasi, tetapi kita dilema dengan kita punya pinjaman masih 160 juta. Dan alhamdulillah sertifikat sudah kita balik nama atas nama Yayasan Darul Karomah, jadi bukan atas nama pribadi. Jadi mudah-mudahan Masjid Darul Karomah ini sampai akhir hayat kita tetap bisa menjadi ikon di perumahan Tambah Indah Makmur, juga ikon di Pasuruan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata dari pengurus, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami siap menerima kritikan yang sifatnya membangun. Demikian informasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر، بدر الرسول
وإذا سعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وانصرهم على معاني الدين. رب اكتب لنا من قبل الخير يا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadha asy-syahr min afdalil ashhuril itsna asyar wa harramahu tabaraka wa ta'ala fi dhalika hikmatan balighatan liman ya'rifu dhalika bi jarayanit tawarikh yatta'idu wa yatadabbar. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar ajalluha ni'matul islam wal iman allati adhamatuha la tutaqaddar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rabbul wahidul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi' al-musyaffa' fi yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mutahhar sayyidina wa maulana muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum wahtada bihidayatihim wa tamassaka bidinih walau iftatanna bidzalika wa tadarrar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna hadha asy-syahr syahrun 'azim li ummati Muhammadiyah. Syahrun 'azamatuhu khalidah wa tira fil jahiliyah wal islamiyah. Syahrun 'azzamahu Allah ta'ala wa ikhtara min baini syahrin ijtima'i ahli al-islam fal 'azamatu kulluha lillahil malikil allam fil baldatil muqaddasah litalbiyati da'wati Ibrahim alaihissalam fayaqulun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak wa yatadarra'una ila Allah ta'ala bitahmidin wa syukrin wa taqdisin wa takbir fayaqulun Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sekalian telah memasuki tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Bulan yang istimewa. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan setelah bulan Ramadan. Salah satu sardun wa wahidatun fardun. Yang 3 berurutan dan yang 1 pisah. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Dan yang pisah adalah bulan Rajab. Tidak beribadah di bulan tersebut kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Sebagian ulama mengatakan satu kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut dibalas 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali bagi mereka yang telah menghidupkan tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini dengan macam-macam daripada beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan ini saudara-saudara kita melaksanakan daripada ibadah haji. Intinya tanggal 9 wukuf ada di Arafah. Mereka manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah, menunaikan daripada ibadah atas panggilan Allah, menunaikan daripada ibadah karena undangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kumandangkan, serukan wahai Ibrahim kepada manusia semuanya supaya mereka melaksanakan daripada ibadah haji. Maka niscaya mereka akan datang kepada kamu dalam keadaan yang berjalan, ada yang naik kendaraan yang mana mereka datang daripada segala penjuru dunia. Sekalipun jauh, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala undangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan satu hadis. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi, berbangga itu Allah Subhanahu wa taala malaikat tahu kepada malaikatnya atas ibadahnya daripada saudara-saudara kita sekalian. Fayaqul, maka Allah akan berkata, unduru ila ibadi, wahai malaikat, lihat itu hamba-hambaku, haitsu ja'u min kulli fajjin amik, mereka datang daripada segala penjuru dunia, mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, sya'san, dalam keadaan tidak teratur daripada anggota badannya, dalam keadaan berdebu. Dia syadu manafi'a lahum. Untuk apa mereka datang ke Mekah? Ingin mendapatkan daripada manfaat-manfaat yang akan dia dapatkan dunia dan akhirat. Untuk melaksanakan daripada rukun yang kelima, untuk memenuhi daripada panggilanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai malaikat, isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat, sesungguhnya aku telah ampuni daripada dosa-dosa semua yang melaksanakan daripada ibadah haji sekali. Mudah-mudahan para hadirin kita sekalian mendapatkan daripada berkah mereka, dan mudah-mudahan mereka diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan daripada ibadah haji. Dan mudah-mudahan mereka pulang membawa daripada haji yang mabrur, dan kita sekalian para hadirin insyaallah tidak lama akan melaksanakan daripada ibadah haji ziarah Makkah wal Madinah. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adapun kita yang tidak melaksanakan daripada ibadah haji, dianjurkan untuk beribadah dengan adanya puasa, dengan adanya meningkatkan daripada amal ibadah yang lain. Dijelaskan para hadirin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain untuk digunakan daripada amal ibadah. Begitu istimewanya hari ini. Ibadah sangat dibanggakan oleh Allah. Sampai-sampai para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah. Sekalipun jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah enggak bisa mengalahkan orang-orang yang beribadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Dijawab oleh Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Sekalipun orang tersebut ikut jihad fisabilillah, enggak mampu mengalahkan daripada pahalanya orang yang beribadah, bersedekah, melakukan daripada kebaikan-kebaikan di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalik. Kecuali orang yang ikut peperangan dan dia tidak pulang, artinya mati syahid. Tingkatan daripada orang yang beribadah di bulan Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai bulan 10 tanggal 10 ini, tingkatannya seperti orang yang mati syahid. Mudah-mudahan para hadirin, amal ibadah kita yang telah kita lakukan di tanggal 1 sampai bulan 10 Dzulhijjah ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang dibawakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Kuntu atufu bi maqabiril muslimin fil Basra." Aku ini satu hari pernah berjalan-jalan ada di satu kuburan di daerah Basrah. Min layali Dzulhijjah, bertepatan di malam itu malam Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Fa idzan nurun fi qabri rajulin. Tiba-tiba ada satu cahaya yang keluar dari satu kuburan. Fa yaquluna fa waqaftu mutafakkiran. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka aku diam sejenak, berpikir begitu beruntungnya kuburan ini bisa mengeluarkan daripada cahaya. Ketika aku berpikir, bingung melihat kuburan tersebut mengeluarkan cahaya, faidan sautun al. Tiba-tiba ada suara yang tinggi, yaqulu, bersuara berkata, "Ya Sufyan, alaika bisiyami asyri dzulhijjah." Wahai Sufyan, kalau kamu ingin kuburan kamu mengeluarkan daripada cahaya, sebagaimana cahaya yang kau lihat sekarang, maka hendaknya kamu lakukan daripada puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun umpama cahaya tersebut tidak menembus daripada luar kuburan kita, yakin di dalam kuburan kita akan diberi sinar oleh Allah Subhanahu wa taala atas sinar daripada amal ibadah puasa kita di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan ada pun mereka yang memiliki keluasan daripada harta, di bulan ini dianjurkan untuk melakukan daripada kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam satu hadisnya, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang diberi keluasan harta oleh Allah, diberi keluasan rezeki oleh Allah, ternyata dia enggan untuk melaksanakan daripada kurban, eman untuk mengeluarkan daripada kurban, oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh milih satu di antara dua. Apa pilihannya? Kalau mati milih Yahudi atau Nasrani. Artinya nggak ada pilihan. Orang yang punya harta tapi dia nggak melaksanakan daripada kurban, dia dianggap orang yang mati kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu para hadirin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempropagandakan kepada orang-orang yang melaksanakan daripada ibadah kurban. Satu cerita dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam satu hadisnya, "Man kharaja min baiti." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk apa? Ila syira'il adkhiyah, untuk melaksanakan, untuk membeli daripada hewan kurban. Anda keluar daripada rumah tujuannya untuk membeli daripada hewan kurban. Maka ditulis oleh Allah, "Kana lahu bi kulli khatwa asyru hasanah." Setiap langkah-langkah Anda menuju daripada pasar Anda beli itu hewan, ditulis 10 daripada kebaikan. Satu langkah para hadirin untuk beli kambing, untuk beli sapi. Wa mukhiya'nu asyru sayyi'at, dihapus daripada 10 kesalahannya. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat bagi dia 10 derajat. Derajat bukan derajat dunia. Pangkat bukan pangkat dunia para hadirin, tapi pangkat nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama fi syira'iha, kalau Anda sekalian sampai ada di pasar, kemudian Anda menawar daripada kambing, menawar daripada sapi, transaksi daripada pembelian, kana kalamu tasbihan, maka ucapan-ucapan Anda ditulis tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza naqada samanaha, kalau dia itu membayar daripada harganya, kana lahu bi kulli dirham sab'umi hasanah, maka setiap dirham dari harga itu hayawan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kebaikan. Mungkin kalau ada di Indonesia 1.000 rupiah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 daripada kebaikan. Kalau harganya 15 juta, tinggal hitung 1.000 itu 700 kebaikan dikalikan daripada harga itu kambing, masya Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa idza tarahaha alal ard, ketika hayawan tersebut diletakkan ada di tanah untuk disembelih, istaghfar khalaqallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua daripada makhluk-makhluk yang ditindihi oleh hewan tersebut
yang ditiduri oleh hayawan tersebut akan beristighfar kepada dia sampai tanah ke nomor 7. Tidak hanya tanah yang di atas para hadirin, tanah sampai nembus ke tanah 7 mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan daripada kurban. Wa idza uriqa damuha, ketika darahnya udah disembelih, kambingnya udah disembelih dan mengeluarkan daripada darah, khalaqallah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan likulli qatratin, setiap tetesan-tetesan daripada darahnya asyratun minal malaika, 10 daripada malaikat. Satu tetes Allah Subhanahu wa taala wujudkan 10 malaikat. Berapa tetes yang akan keluar dari darah kurban-kurban kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada itu malaikat? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat-malaikat tersebut tidak henti-hentinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkurban sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa idza qusima lahmuhu kana law bi kulli luqmah mithla itqi raqabah min walad Ismail. Ketika kita bagikan dagingnya, kita kasihkan kepada tetangga-tetangga kita fakir miskin, maka setiap daripada puluhan, setiap daripada yang dimakan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memerdekakan daripada budak. Seperti orang yang memerdekakan daripada budak, para hadirin. Budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Inilah propaganda yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan daripada ibadah adhiyah atau kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, para hadirin, melaksanakan daripada itu kurban. Tidak hanya memerintah, annahu sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshan amlahan akranan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melaksanakan daripada kurban 2 kibas. Yang mana amlahan, warnanya hitam putih. Akranen, yang bertanduk. Untuk siapa? Untuk keluarganya dan untuk umatnya. Ini khusus daripada Rasulullah. Kalau kita niru Rasulullah, 1 kambing untuk 7 orang, nggak bisa. Ini khususnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Kemudian para hadirin, ketika nanti dia bangun daripada kuburan kita, kambing yang kita keluarkan untuk kurban tersebut akan menunggu kita ada di atas kuburan kita. Ketika kita keluar dari dalam kubur, kita akan tercengang melihat daripada itu kambing. Kenapa? Kambing tersebut dirubah oleh Allah. Bulu-bulunya yang terbuat dari emas, bola matanya yang terbuat daripada batu yakut yang diambil dari surga, tanduknya terbuat daripada emas. Sehingga kita akan tanya, wahai kambing, kamu ini punya siapa? Dan untuk apa kamu ada di sini? Aku nggak pernah melihat kambing seindah daripada kamu. Bi qudratillah wa iradatillah. Dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah, kambing tersebut berbicara, para hadirin. Wahai orang yang baru bangun atau keluar dari kuburan, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kamu. Aku adalah kurban kamu yang kamu keluarkan semasa waktu hidup di atas dunia. Karena itu, aku diperintahkan untuk menjemput kamu, naik kamu ke punggungku. Maka kita sekalian akan naik ke punggung daripada itu, kurban kita, dan kita akan dibawa ke salah satu tempat yang istimewa di alam mahsyar. Yang hanya orang-orang pilihan yang akan diletakkan di situ, yaitu di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para hadirin, nanti di mahsyar enggak ada naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan yang akan kita bisa naungi kecuali naungan Allah. Apa naungan Allah? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu untung bagi mereka yang diberi keluasan rezeki dan hatinya tersentuh untuk melaksanakan daripada kurban. Karena dia nanti di akhirat punya tunggangan, punya kendaraan. Tidak hanya di dunia dia naik kendaraan, tapi nanti di akhirat dia juga akan dinaikkan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adzimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesar, sempurnakan daripada kurban kamu, karena sesungguhnya nanti ketika kita melewati jembatan Sirat itu tidak lewat dengan kaki kita,
Tidak jalan dengan kaki kita. Kita akan lewat daripada itu jembatan sirat dengan kurban-kurban kita. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata hati kita. Jangan sampai sedikit ada ketakaburan dalam hati kita di dalam melaksanakan daripada ini kurban. Eman para hadirin, kita udah keluarkan uang kita yang jutaan, tapi ternyata karena sebab riak kita, karena sebab ujub kita, kurban kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima daripada dagingnya. Allah tidak menerima daripada darahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menerima daripada kurban tersebut melihat hati orang yang kurban. Ikhlas apa enggak? Lillahi ta'ala apa enggak? Itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persiapkan untuk pelaksanaan daripada kurban dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah kurban-kurban tersebut akan menjadi penolong bagi kita sekalian. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ahmadullah hamdan mu'tarifan bima aulahu maulah wa ashhadu annahu Allahu alladhi fis sama' ilah wa fil ardi ilah wa anna sayyidina Muhammadan abdul mustafa wa rasul muqarrabul muktafa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala kulli man wala wa antama bi qarabatin aw suhbatin li azimi janabi wa ala ula. Ibadallah, man karamat alaihi dunya hana ala dinih, man ghalaba alaihi hawa dha'ufa la mahala yaqinu, man qasura nadharu ala zarati dunya al-ajilah khasara wa khab, man qaddama minha ma yajidu fil akhirah al-ajila sa'ida wa faza bi husni ma'ab. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adarra bi akhiratihi, man ahabba akhirata adarra bi dunyah. Fa'athiru ma yabqa la ma yafna wattaqullaha ibadallah wantahu amma nahakum anhu ahkamul hakimin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil lil muttaqin wa akthiru fi kulli hin min as-salat wat taslim ala sayyidina Muhammadil Mustafal Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum an Syekhul Waqar wa ma'danil fakhar al-muhalla bi hulyati sidqi wat tasdiq al-musamma bi Abdillah al-Atiq sayyidina wa maulana Abi Bakr as-Siddiq wa 'an al-imam al-awwab al-mu'ayyad zahiran wa batinan lis-shawab الموافق به في آيات محكمات من الكتاب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وأن ثالث الشهداء الذي استحيت منه الملائكة الرحمن ونابت عند يد المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان ذي النورين أبي عمر وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأن خاتن الرسول المراقب المبلغ في مرضاتك ورسولك حسن المطالب أمير المؤمنين أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وأن ابني سبطين الأظهرين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأن سائر الصحابة أجمعين خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك
يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي البرزخ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أجل وأكبر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sehat. Alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses penyembelihan sekitar jam 8 monggo semua warga berkumpul di Masjid Darul Rahman untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Juga saya mengharap kehadiran dari semua yang korban untuk menyaksikan penyembelihannya agar mendapatkan keberkahan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon berharapannya untuk semua warga yang tidak ada mundur untuk membantu proses penyembelihan hewan kurban. Juga yang korban